Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan handphone baru lagi teman-teman. Kali ini saya akan ngebahas soal Realme 8 Pro teman-teman. Jadi kayaknya kemarin kita udah unboxing Realme 8. Sekarang saya mau langsung nge-review kakaknya si Realme 8 Pro atau versi Pro dari si Realme 8 ini teman-teman. Sebelum kita lanjut ke bagian desainnya, saya tuh mau ngasih tahu dulu nih sedikit info atau fun fact bahwa Realme 8 Pro ini adalah HP pertama dari Realme yang pakai kamera dengan resolusi 108 megapiksel. Mantap juga ya. Dan sebelum saya cobain handphone ini lebih jauh, awalnya tuh saya ngira kalau paling yang baru dari handphone ini cuman 108 megapikselnya aja. Tapi ternyata saya salah teman-teman. Tapi sebelum kita bahas kenapa saya salah dan apa aja fitur baru dari handphone ini, kita lanjut ke desainnya dulu aja deh, seperti biasanya. Nah, pertama-tama kalau kita ngeliat ke bagian belakang, di bagian belakang ini terdapat 4 kamera, 1 LED flash, tulisan yang gede banget, yaitu Dare to Live dan Realme di sebelah kiri bawah. Casing bagian belakang handphone ini tuh cukup keren ya, dan menurut saya sih ini sentuhan yang agak baru. Dibalut dengan warna yang menurut saya juga bagus. Untuk bahasa teknis dari Realme, HP ini tuh disebut Infinity Bolt Design dan juga dengan proses AG Crystal. Jadi kelihatannya lebih solid dan premium. Tapi kalau simpelnya aja, memang handphone ini keren banget teman-teman. Kelihatan lebih solid dan juga enak dipegang sama tangan saya. Bukan hanya desainnya aja yang baru, tapi handphone ini juga punya bodi yang tipis banget. 1,8 mm aja dengan berat yang juga hanya 176 gram. Untuk bagian depannya ada satu kamera punch hole di bagian kiri atas. Layarnya ini berukuran 6,4 inci Super AMOLED dengan in-display fingerprint teman-teman, yang tentunya cepet banget kalau ngebaca fingerprint kita. Terus untuk screen to body rasionya sendiri udah cukup tinggi dengan 90,8%. Jadi kalau kita lihat di sini dagunya tuh udah lumayan tipis. Terus untuk bodinya sendiri paling yang penting di sini ada SIM tray di bagian kiri yang punya 3 slot, 2 SIM nano dan 1 slot microSD. Terus bagian bawahnya sendiri ada jack 3,5 mm, ada port tipe C dan juga ada speaker grill. Dan kayaknya untuk bagian body atau tombol-tombolnya kayaknya nggak terlalu penting lah ya. Untuk bagian desain saya punya kesimpulan mini kalau handphone ini tuh punya desain yang agak beda sih. Tulisannya tuh gede banget teman-teman. Walaupun memang Dare to Live ini tuh memberikan kesan tersendiri di Realme 8 Pro ini. Ya kelihatan handphone ini tuh memang mau beda dari beberapa handphone sebelumnya. Jadi Dare to Live di sini ya kayaknya cukup oke lah untuk menyebut handphone ini memang berani melompat. Untuk spesifikasinya sendiri saya tahu kalau teman-teman pasti udah nunggu nih. HP-HP Realme kan biasanya memang gitu, punya spesifikasi yang gahar dengan harga yang terjangkau. Dan tenang aja teman-teman, Realme 8 Pro ini bukan pengecualian. Untuk prosesornya, handphone ini pakai Qualcomm Snapdragon 720G, 8 nanometer octa-core, dan GPU-nya Adreno 618. Untuk RAM-nya sendiri 8GB dan ROM-nya 128GB yang tentu aja bisa kalian perluas lagi dengan microSD karena slotnya udah dedicated teman-teman. Dan oh iya teman-teman, sebelum kita bahas soal performa atau kekuatan dari handphone ini, saya tuh mau ngasih tahu lagi info kalau Realme 8 Pro ini tuh HP menengah pertama dari Realme yang udah pakai Realme UI 2.0 out of the box loh teman-teman. Dan ternyata di Realme UI 2.0 ini saya tuh dapet satu fitur yang bikin saya cukup senang, yaitu fitur pengganda sistem. Ya, nggak salah. Pengganda sistem, bukan pengganda aplikasi doang. Jadi bener-bener bikin satu handphone baru lagi di dalam handphone kamu. Jadi kalian bisa punya dua sistem yang berbeda atau dua handphone yang berjalan di satu handphone yang sama. Kedengarannya cukup gila sih, tapi ternyata bisa di sini. Secara sekilas ada beberapa tujuan nih dari fitur seperti ini. Misalnya jaga rahasia kalian ya, seperti misalnya file-file yang nggak boleh dilihat sama orang lain. Terus misalnya juga membedakan isi HP yang satunya dan yang lainnya, supaya kalian tuh bisa lebih mudah untuk bedain HP bisnis dan HP rumah tanpa membawa dua HP yang berbeda. Kira-kira mungkin kalau sekilas tujuannya seperti itu, tapi kalau kalian bisa menemukan cara lain untuk manfaatin fitur ini, saya rasa sih masih bisa lebih banyak lagi. Dan menurut saya untuk urusan fitur baru dan cara implementasinya ini tuh fitur yang patut saya puji teman-teman. Contohnya nih, dengan sidik jari jempol kiri, saya tuh bisa buka sistem pertama dan sidik jari jempol kanan, saya tuh bisa buka sistem kedua. Ya semudah itu teman-teman. Pindah jari,
pindah sistem. Dan bagusnya, HP-nya tuh seperti bener-bener handphone yang beda. Aplikasinya beda, apa-apanya beda, gambarnya beda, dan bener-bener beda. Keren ya. Tapi di sini sih masih ada bagian menurut saya yang bisa ditingkatkan. Misalnya saat kita ganti sistem, HP-nya tuh akan terasa agak lambat seperti booting awal, walaupun memang nggak makan waktu yang lama. Ya jujur aja sih, fitur baru seperti ini yang bikin saya tuh excited ya nyobain handphone baru. Dan kenapa saya bisa bilang Dare to Live ini bener? Ya karena fitur seperti ini teman-teman. Keren. Untuk performanya sendiri ya seperti biasa lah ya teman-teman, saat saya cobain main game seperti misalnya PUBG dan Genshin Impact, handphone ini tuh bisa bertahan dan bisa rata kanan. Mantap. Dan kayaknya kalau ini bukan hal yang aneh lagi ya, melihat spesifikasi di atas kertasnya tuh memang bagus, seperti misalnya 720G, RAM 8GB, dan Adreno 618. Jadi kalau bagian ini saya rasa nggak ada masalah. Untuk bagian Antutu juga punya hasil yang cukup memuaskan, 300 ribuan. Ini yang kayak nggak bisa dibilang kecil teman-teman. Nah sekarang saya mau lompat ke bagian kameranya teman-teman. Jadi di sini saya akan bahas sedikit lebih panjang karena memang fokus dari handphone ini kayaknya kameranya deh. 108 megapiksel coy. Itu gede banget coy. Malah lebih gede daripada megapiksel kamera saya. Yang sedang kalian pakai nonton ini ya direkam dengan kamera megapikselnya tuh lebih kecil daripada ini. Jauh lebih kecil. Dan mungkin sebelum kita bahas bagaimana kualitasnya, saya tuh mau ngasih tahu dulu nih kalau handphone ini punya 4 kamera dengan susunan kamera utama 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM2, 8 megapiksel lensa ultra wide angle, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lagi lensa black and white. Dan HP ini tuh sebenarnya cukup sombong ya teman-teman. Slogannya tuh Capture Infinity. Cukup arogan ya. Tapi kita akan ngebahas dan kita akan ngetes juga apakah handphone ini pantas pakai slogan tersebut. Dan untuk hasil kameranya, ini dia teman-teman. Beberapa gambar yang diambil bisa dibilang punya hasil yang jauh di atas ekspektasi saya. Gambarnya tajam, warna yang dihasilkan juga bagus, dan pengambilan gambar dalam situasi kurang cahaya juga masih dibilang bagus teman-teman. Dan kemarin saat saya dikirimin undangan untuk peluncuran Realme 8 series ini, saya tuh juga dikasih contoh foto yang dicetak, yang diambil menggunakan Realme 8 Pro teman-teman. Dari gambar ini sih ya punya hasil yang masih bisa dibilang sangat tajam teman-teman. Dan kalau kalian memang punya keinginan untuk nyetak hasil foto kalian, ya hasilnya masih bisa bagus seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Wah ini kelihatan nggak ya? Ya udahlah. Dan bukan hanya itu aja teman-teman. Katanya kemarin tuh mereka sempat mecahin rekor muri dengan nyetak foto 20 kali 15 meter yang katanya fotonya itu diambil dengan Realme 8 Pro. Gila juga ya, 20 kali 15 meter itu lebih gede dari rumah saya loh teman-teman. Ya walaupun memang kalian nggak mungkin cetak foto 20 kali 15 meter, tapi ada perasaan seneng lah ya tahu kalau handphone kita tuh bisa nyetak foto segede itu. Ya bukan nyetak foto dari handphonenya, tapi kita bisa ngambil gambar dan bisa dicetak segede itu. Mantap. Dan selain 108 megapiksel ini, sebenarnya masih banyak lagi fitur baru dari kamera handphone ini. Seperti misalnya 3 kali in sensor zoom, yang artinya walaupun di zoom sampai 3 kali, nggak akan ada perubahan kualitas. Terus ada tilt shift time-lapse video, starry time-lapse video, new super netscape mode, ultra netscape video, neon portrait, dynamic bokeh, dan dual view video. Yang mungkin kalian udah cukup familiar, dimana kita bisa ngambil video dengan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Ya jujur aja untuk saya sendiri, saya belum nemuin situasi yang sempurna untuk pakai fitur ini. Tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang suka ngevlog ataupun ngasih lihat ke teman-teman gimana soal pemandangan atau gimana makanan kalian dan gimana ekspresi kalian saat makan makanan tersebut. Dan ya fitur baru tuh nggak pernah ada masalah. Kalau kalian tahu cara pakainya ya bagus. Iya kan? Oke, jadi ini contoh video 2 tampilan. Jadi dimana kita bisa merekam video belakang dan dengan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan.
tanpa perlu diedit-edit lagi teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang merasa fitur ini diperlukan, udah ada nih di sini. Dan di sini bisa dilihat juga ya kalau delaynya nggak terasa. Nah, oke, mantap. Terus gimana teman-teman menurut kalian dengan kamera 108 megapiksel yang punya slogan Capture Infinity ini? Sesuai ekspektasi kalian kah? Saya udah ngasih gambar yang cukup banyak kan, dan perlu diperhatikan kalau gambar yang saya ambil tuh melewati beberapa proses konversi lagi, seperti misalnya editing dan lewatin YouTube. Jadi mungkin ada beberapa penurunan kualitas sedikit, tapi ya seharusnya kalian mengerti lah idenya. Nah, sekarang untuk kamera depannya teman, kita udah bahas banyak banget soal kamera belakang, tapi di sini ternyata saya hampir lupa kalau kita juga punya kamera depan. Ya, kamera depannya di sini punya resolusi yang cukup gede, 16 megapiksel, di mana hasil kameranya tuh bisa dibilang bagus teman-teman. Saya bukan orang yang sering selfie sih, tapi saya juga tahu lah ya gimana hasil foto selfie yang bagus dan di mana saya tuh kelihatan makin ganteng. Apalagi kalau cuma tiktokan, HP ini harusnya udah oke banget lah ya. Nah, mungkin soal kamera udah, spesifikasi udah, sekarang soal baterai dan ketahanannya teman-teman. Menurut saya handphone ini salah satu handphone yang punya baterai yang nggak terlalu gede, 4500 mAh doang. Tapi itu hanya di atas kertas aja teman-teman. Karena setelah saya pakai ini handphone bisa bertahan sehari lebih, bahkan kadang sehari lebih, hampir 2 hari loh. Atau mungkin pemakaian saya aja yang kurang intensif. Ya mungkin. Dan saat saya butuh banget untuk baterainya cepat penuh, handphone ini punya fitur 50 watt super dart charge teman-teman. 50 watt yang kalau kita colok dari 0% cuman butuh waktu 17 menit aja untuk ke 50%. Ini cepet banget teman-teman, cepet pakai banget. Dan disinilah saya merasa handphone itu mantep banget. Karena ya saya memang tipe orang yang lebih mendahulukan baterai life dan juga kecepatan charger. Saya memang bukan tipe orang yang suka handphonenya mati sih. Saya sukanya handphone saya tuh nyala terus saja. Saya nggak suka kalau handphone saya dikit-dikit lowbat, dan handphone ini tuh ya sesuai banget dengan saya. Dan mungkin sekarang masuk ke kesimpulan saya soal handphone ini teman-teman. Nah, sekarang saya bingung juga nih teman-teman. Pertama-tama, jujur aja saat video ini saya buat, saya tuh masih belum tahu harga dari handphone ini. Tapi setelah melihat beberapa handphone mereka yang sebelum-sebelumnya, harusnya handphone ini nggak akan terlalu mahal lah ya. Oh iya, saya lupa. Di sini juga ada NFC nih. Dan kalau melihat harga-harga sebelumnya, kalau misalnya handphone ini mengikuti harga sebelumnya atau mungkin naik sedikit, kayaknya handphone ini bakalan jadi very very good deal banget deh. Yang ngasih kita desain yang oke, kamera yang bagus, spesifikasi yang mantep, baterai yang tahan lama. Ya saya sih hanya penasaran dengan harganya aja. Tapi harusnya saat video ini saya upload ke YouTube, kita tuh udah tahu harganya deh, karena acara launchingnya pun bersamaan dengan tanggal video ini saya upload ke YouTube. Jadi nanti tulis di komentar lah ya gimana menurut kalian dengan harga dan handphonenya. Apakah handphone ini worth it? Apakah handphone ini oke banget? Dan apakah handphone ini perlu banget untuk kalian beli? Menurut saya sih so far so good lah ya. Apalagi kameranya yang sangat jauh di atas ekspektasi saya. Jadi menurut saya ini adalah crazy good deal kalau misalnya harganya mengikuti kakak-kakak atau adik-adiknya yang sebelumnya dan terjangkau di kantong kalian. Oke deh, kalau misalnya saya merekomendasikan handphone ini, tentu aja kita harus nunggu harganya dulu. Tapi sejauh ini handphone itu oke banget teman-teman, saya rekomendasiin. Dan mungkin sekian dulu aja pembahasan kita untuk Realme 8 Pro kali ini. Video ini cukup panjang juga ya. Saya sampai berkeringat, tapi nggak apa-apa karena handphone ini juga cukup enak atau cukup menyenangkan untuk dibahas. Jadi ya udah, video ini cukup sampai di sini aja. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video. Aduh, orang lewat. Kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.